Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Alhamdulillah. Wa ana kadzalik bi khair fi sihah wa afiyah. Fi hadhihi al-fursah sanabhath 'an at-tarkib bil jumlah al-ismiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, pengertian dan pembagiannya adalah sebagaimana yang akan ditampilkan dalam presentasi berikut ini. Jumlah dalam bahasa Arab adalah kalimat. Jumlah, dengan kata lain, jumlah adalah kalimat berbahasa Arab yang sudah mengandung subjek dan predikat. Kalian harus tahu setiap kalimat pasti ada subjek dan predikat. Kalau hanya satu komponen saja, maka tidak disebut sebagai kalimat. Maka kalimat paling sedikit harus terdiri dari subjek dan predikat. Kenapa disebut dengan ismiyah? Nah, ismiyah di sini diambil dari kata isim. Ismiyah maksudnya adalah diawali isim, yaitu diawali oleh orang atau diawali kata benda, diawali kata ganti, domir, atau diawali kata tunjuk seperti hadza, dzalika, hadhihi, tilka. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat berbahasa Arab yang mengandung subjek predikat yang diawali isim. Khalidun tilmidun misalnya. Itu jumlah diawali dengan Khalid. Khalid adalah orang, orang adalah isim, maka jumlah Khalidun tilmidun adalah jumlah ismiyah. Hum nasyituna misalnya. Hum nasyituna adalah jumlah sudah terdiri dari subjek dan predikat, diawali oleh hum kata ganti. Kata ganti itu adalah isim, maka hum nasyituna adalah jumlah ismiyah. Nah, sekarang perhatikan predikat pada contoh kalimat berikut ini dalam bahasa Indonesia. Khalid siswa. Khalidun tilmidun. Perhatikan predikatnya, yaitu siswa. Bahasa Arabnya Khalid. Zainab siswi. Zainab tilmidah. Predikatnya adalah siswi. Siswa itu rajin. At-tilmid nasyid. Rajin atau nasyid, itu predikatnya. Dua siswa rajin. At-tilmidani nasyitoni. Mereka rajin-rajin. Hum nasyituna. Perhatikan predikatnya, yaitu rajin-rajin. Predikat yang seperti ini adalah predikat yang sederhana, yaitu berupa kata sifat saja atau berupa kata benda saja. Dia tidak tersusun, jadi cukup berupa siswa, tilmid, siswi, tilmidah, siswa-siswa atau rajin-rajin, nasyituna, atau siswa rajin dua orang, nasyitoni. Dia hanya terdiri dari satu susunan, satu kata. Jadi sangat sederhana. Nah, bandingkan dengan predikat pada contoh yang berikut. Disebut dengan predikat susun. Khalid yadrusu. Khalid belajar. Predikatnya adalah belajar. Zainab menulis. Zainab taktubu. Siswa dalam kelas. Predikatnya dalam kelas. At-tilmid fil fasl. Dua siswa dalam rumah. At-tilmidani fil bait. Predikatnya dalam rumah. Mereka di depan kamar. Hum amamal hujrah. Predikatnya di depan kamar. Perhatikan predikat pada contoh-contoh yang barusan. Predikat seperti kata belajar, predikat seperti menulis, ini adalah kata kerja. Maka predikat yang berupa kata kerja ini adalah predikat yang berupa predikat susun. Nah, kemudian
Contoh yang 3 terakhir, dalam kelas, predikatnya, dalam rumah, di depan kamar. Ini adalah predikat yang terdiri dari beberapa kata. Di depan kamar. Maka disebut dengan predikat susun. Nah, dari sini kita bisa membagi subjek dan predikat dalam jumlah ismiyah. Subjek dalam jumlah ismiyah disebut dengan mubtada. Sedangkan predikat dalam jumlah ismiyah disebut dengan khobar. Khobar dibedakan menjadi khobar mufrad. Perhatikan contoh predikat sederhana tadi, seperti tilmidun atau tilmidani atau nasyitoni, nasyituna. Kemudian ada juga disebut khobar jumlah, yakni predikat berupa kata kerja. Perhatikan contoh predikat susun yang pertama, Khalid yadrusu, Zainab taktubu. Dan jenis khobar yang ketiga yaitu khobar syibeh jumlah, predikat yang berupa keterangan tempat. Perhatikan contoh yang 3 terakhir. Nah, kita lihat lagi contohnya. Khalid tilmidun, predikatnya tilmid. Zainab tilmidatun, predikatnya tilmidah. At-tilmid nasyitun, at-tilmidani nasyitani, hum nasyituna. Ini adalah predikat yang disebut dengan khobar mufrad. Berikut adalah khobar jumlah dan khobar syibeh jumlah. Khalid yadrusu, khobarnya yadrusu berupa kata kerja, maka disebut dengan khobar jumlah. Zainab taktubu, khobarnya adalah menulis atau taktubu, maka disebut dengan khobar jumlah. Nah, sedangkan 3 yang terakhir ini adalah khobar syibeh jumlah. At-tilmiz fil fasl, ada 2 kata, fi dan al-fasl. At-tilmidani fil bait, ya, ada 2 kata yaitu fi dan al-bait. Hum amamal hujrah, amama dan al-hujrah 2 kata, maka disebut dengan syibeh jumlah. Ada aturan yang harus diikuti dalam jumlah ismiyah. Khobar harus mengikuti mubtada dalam beberapa aspek berikut. Jadi yang jadi patokan adalah mubtadanya. Khobar harus mengikuti mubtada. Yang pertama yaitu dalam aspek laki-laki atau perempuannya, muannas mudzakarnya. Jika mubtadanya mudzakar, maka khobar harus mudzakar. Jika mubtadanya muannas, maka khobar harus muannas. Kemudian dalam aspek bilangannya, 1 orang, 2 orang, atau jamak. Mufrad, tafniyah, jamak. Jika mubtada 1 orang, maka khobar dibentuk 1 orang. Jika mubtada 2 orang, maka khobarnya dibentuk tafniyah. Jika mubtadanya jamak, maka khobarnya harus dibentuk jamak. Perhatikan contoh berikut. Zainabu tilmidatun, mubtadanya Zainab, khobarnya tilmidatun. Tilmidatun harus mengikuti Zainab, karena Zainab itu adalah 1 orang perempuan, maka khobarnya tilmidatun juga muannas. At-tilmidu nasyitun, mubtadanya at-tilmidu, kemudian khobarnya adalah nasyitun, karena tilmidu 1 orang laki-laki, maka harus mengikuti mufrad juga. Perhatikan berikut ini, at-tilmidani nasyitoni, mubtadanya at-tilmidani 2 orang, maka khobarnya nasyitoni, harus dibentuk 2 orang atau tasniyah. Hum nasyituna, mubtadanya adalah nasyituna, maaf, mubtadanya adalah hum, karena mubtadanya jamak, maka nasyituna harus dibentuk menjadi jamak. Asalnya nasyid menjadi nasyituna. Khalid yadrusu,
Mubtadanya Khalid, khabarnya yadrusu. Zainab taktubu. Karena Khalid laki-laki, maka fiilnya yadrusu diawali dengan ya. Zainab taktubu, bukan yaktubu tapi taktubu. Karena Zainab perempuan, maka fiilnya harus menyesuaikan mubtada. At-tilmidhani yadrusani. Dua orang harus dibentuk menjadi yadrusani, nggak boleh yadrus lagi. At-tilmidhatani taktubani. Karena untuk dua orang perempuan maka menjadi taktubani. At-talamidhu yadrusuna. At-tilmidhatu yaktubna. Perhatikan khabarnya. Khabar harus mengikuti mubtada dalam aspek-aspek yang sudah kita bahas. Penyesuaian ini hanya berlaku untuk khabar mufrad dan khabar jumlah. Tidak berlaku pada khabar syibh jumlah. Nah, sekarang sekali lagi dibaca contoh-contoh ini. Kalian baca dan kalian perhatikan perbedaannya. Khalid tilmid, Zainab tilmidah, at-tilmidu nasyid, at-tilmidani nasyitani, hum nasyituna. Khalid yadrus, Zainab taktub. At-tilmid fil fasl, at-tilmidani fil bait, hum amamal hujrah. Demikian, kembali dipahami penjelasan-penjelasannya dan kalian ucapkan berulang-ulang contoh-contohnya. Tetap sehat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.